Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 281 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 3 November 2021 dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 mengatakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai anggo ibana dibotodo dalakku, tung sura diuji ibana au, songo sere napitama au ruar." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, karat adalah sistem pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas diukur berdasarkan jumlah persentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam. Emas dikenal sebagai logam yang langka, mahal, dan memiliki sifat unik. Warnanya yang berkilau juga dipersepsikan orang zaman dahulu sebagai barang yang sangat bernilai dan digunakan sebagai alat pertukaran. Karat merupakan tingkat keaslian emas atau jumlah kandungan kemurnian emas. Kadar emas dalam karat, kadar 24 karat dinyatakan sebagai emas murni atau 100% emas. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan untuk menguji kemurnian emas. Pertama, dengan uji gosok pada batu, kemudian ditetesi zat kimia. Air uji yang digunakan adalah asam nitrat, asam klorida, dan campuran keduanya yang disebut air raja. Yang kedua, pengujian gold tester, yaitu alat yang mendeteksi karat dengan cara menempelkan ujung jarumnya ke perhiasan. Alat ini mudah digunakan, namun tidak bisa mendeteksi bagian dalamnya. Yang ketiga, pengujian dengan berat jenis. Setiap benda mempunyai berat jenis atau SG, Specific Gravity. Emas dapat dengan mudah dikenali dengan mencari berat jenisnya. Ayub seorang laki-laki di tanah Uz. Orangnya saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun meskipun Ayub sangat setia beribadah kepada Allah, ia merasa bahwa Allah sedang mengabaikan permohonannya. Allah seolah tidak lagi hadir dalam pengalaman hidupnya. Ayub menyatakan bahwa ia tidak menemukan Allah kemanapun ia mencari. Ayub pun merasa kewalahan setelah kehilangan penghidupannya
kehilangan kesehatannya, dan kehilangan keluarganya. Di tengah keputusasaannya, Ayub mendapat pencerahan. Imannya kembali menggeliat seperti nyala lilin di suatu ruang gelap. Ia mengatakan, "Karena Allah tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Orang percaya sedang diuji dan dimurnikan oleh Allah ketika dia memakai berbagai kesulitan untuk menyingkirkan kepercayaan, mengandalkan diri sendiri, kebanggaan diri, dan mengandalkan hikmat duniawi. Dalam proses pemurnian itu, sepertinya Allah membisu. Allah tidak menjawab seruan kita ketika kita meminta pertolongannya. Justru dalam kesempatan seperti itulah kita sedang bertumbuh untuk semakin kuat di dalam iman seperti Ayub. Cobalah mengingat masa-masa yang menguji iman kita, dan itu menjadi kesempatan masa-masa meneguhkan iman kita. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau menyertai kami. Bahkan di saat kami tidak bisa melihat-Mu bekerja dalam hidup kami. Dalam setiap penderitaan, kesulitan dan tekanan hidup, kami berserah pada tujuan yang Tuhan tengah rancang untuk hidup kami. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 281 ayat 3. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.